kekuatan hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu kedatangan teman saya dengan Bu Yani kemarin yang pertama silaturahmi, yang kedua kami ingin menimba ilmu dari Ibu bagaimana pengalaman Ibu dalam menyelesaikan kasus di sekolah. Mungkin sudah menjadi kepala sekolah kan lumayan lama nih. Jadi tapi sudah banyak pengalaman tentang kasus-kasus yang timbul di sekolah Ibu gitu loh. Mestinya yang diharapkan di sekolah itu tidak ada kasus, tapi sepertinya tidak mungkin. Iya mungkin kalau tidak ada ya. Nah, kami di sini mau mencari ilmu dari Ibu tentang kasus yang mana masuk dalam ada dilema etika dan rujukan moral. Seperti itu Bu. Kira-kira bisa berbagi kisah Ya Pak. Oke, terima kasih atas waktunya yang diberikan ke saya dan kepercayaannya. Saya ucapkan selamat untuk Pak Wahyu dan Bu Yani yang sudah menjadi guru hebat, bisa masuk menjadi guru penggerak yang luar biasa. Tidak semua guru bisa menduduki seperti yang panjenengan berdua sekarang alami. Oke, untuk tadi masalah kasus memang benar Bu Yani. Dimanapun seindah apapun pasti kasus itu ada ya. Dan saya sangat bersyukur. Tadi memang untuk kepala sekolah saya baru berjalan 4 tahun penuh, nanti Januari baru 4 tahun. Tapi memang di SD 4 tahun walaupun kasusnya tidak besar tetap namanya kita berhubungan antar manusia pasti ada. Kasus yang pertama dari tentang delima etika Pak, itu kami pernah ada kasus yaitu tentang kedisiplinan, jadi kedatangan yang tidak sesuai dengan yang Nah, dari kasus kedisiplinan ini, nah berarti masuk ke dilema etika ya. Nah, dari kasus dilema etika ini ada poin-poin penting di mana Ibu mengangkat kasus ini kok menjadi kasus dilema etika. Ya, di bagian-bagian yang mana? Ya, seperti ini Bu Yani. Kita sebagai pegawai terlepas dari itu masalah guru biasa bakti maupun guru yang sekolah PNS itu ada aturan, ada tata tertib. Tata tertib yang kami buat SD 4 buat itu sebelum jam 7 itu semua guru wajib hadir. Bahkan kami setiap hari mengadakan kegiatan literalisasi sebelum jam 7. Seperempat jam sebelumnya itu kita adakan literalisasi. Ini ada seorang guru yang bakti. Beliau ini memang tempat tinggalnya jauh. Ya. Kemudian beliau juga baru saja memiliki anaknya dua, sehingga kehadirannya terlambat ke sekolah. Terlambatnya ini sih tidak lama, jam 7:05, jam 7:10 itu sudah melanggar kedisiplinan, sudah melanggar aturan. Nah, itu kan saya katakan delima etika karena saya mengambil kebijakan karena memang kemudian memiliki putra yang masih merepotkan, masih kecil, sehingga saya ada toleransi. Namun demikian tetap saya sampaikan cobalah taat pada sehingga saya menjalankan tata tertib, tetapi saya juga memiliki tata hati. Satu, beliau jauh karena macan, kemudian punya anak kecil. Ini memang
toleransi yang saya ambil untuk diri sebenarnya 25 menit. Beliau juga memang betul-betul rekod, maka ada toleransi. Tidak saya jadikan suatu kasus yang harus saya laporkan ke atasan. Satu sisi ya memang saya salah karena sudah melanggar tata tertib yang sudah dibuat bersama seperti itu. Tapi ada rasa peduli dan kasihan Betul. melihat dari latar belakang sang guru. Betul sekali. Nah, ini langkah-langkah apa yang diambil oleh ibu untuk menanggulangi solusi tersebut? Ya. Solusinya apa gitu? Langkah-langkah yang pertama tadi saya sudah sampaikan bahwa saya harus mengidentifikasi kenapa sih Pak si ini bisa sampai terlambat hampir setiap hari. Ternyata tadi ditemukan jauh yang kemudian langkah berikutnya kami ajak komunikasi, saya ajak komunikasi sekaligus pembinaan untuk bisa mengatur waktu jika jauh paling tidak tindak dari rumah agak kasih bagaimana supaya tidak terlambat di sekolah. Selanjutnya nih Bu, dari langkah-langkah yang telah diambil tadi dari diskusi, dari toleransi, mengidentifikasi lokasi itu melakukan langkah-langkah tadi yang menurut paling dianggap paling efektif dalam menyelesaikan masalah. Saya selain tadi saya melakukan diskusi, komunikasi dan pembinaan, saya juga memberi contoh. Seorang kepala sekolah itu harus mau memberi contoh dan harus bisa diberi contoh, menjadi teladan. Nah, saya memberi contoh kepada teman-teman tanpa saya banyak bicara. Saya hadir sebelum teman-teman hadir. Setengah 7 itu buat saya hadir di SDN Matan Laut itu sudah siap. Sehingga saya berusaha sebelum tengah 7 saya sudah stay di sini sambil memakai kehadiran anak-anak serta yang dari itu sekaligus mempersiapkan untuk literalisasi. Ini sangat sesuai sekali dengan filosofi Ki Hajar Diono Ibu Ingar Sosododo, Ingat Ilmu Karso, Ilmuri Handayani. Betul sekali. Karena apa Bu Yani? Ini teman-teman kan sudah dewasa. Mereka bukan anak-anak. Kalau selalu kita ngomong banyak, justru malah mungkin mereka tersinggung. Tapi dengan saya memberi contoh, mudah-mudahan mereka ada di perkeruk untuk tidak lagi Mempunyai kesadaran diri untuk melakukan seperti yang ibu lakukan. Ya, betul sekali. Begitu, karena ini sebuah kasus dilema etika dan otomatis ada tantangan dua kepentingan yang saling berbenturan. Nah, dari kasus ini menurut ibu tantangan terbesarnya terletak di mana? Ya, tantangan ini yang terbesar jujur saja kepada Allah Ta'ala. Karena apa? Karena apa? Karena apa? Tapi kita sepakati, saya yang memandu musyawarah untuk pembuatan tata tertib, tapi juga saya yang melanggar karena ada rasa kemanusiaan. Sehingga tantangannya itu, tantangannya itu moral, pertanggungjawaban saya kepada Allah Ta'ala. Ada yang terlambat, kok kita kasih toleransi? Walaupun tadi dari materi kata saya punya rasa kemanusiaan tersendiri seperti di rasa saya. Iya. Luar biasa sekali Bu. Jadi pengambilan keputusan itu harus memperhatikan semua aspek begitu. Jadi tidak dari satu aspek saja, tapi aspek-aspek yang lain yang saling berkaitan. Betul. Ya, nah dari langkah-langkah ibu ini mempunyai jeda waktu, target waktu bahwa ibu ini dapat sadar diri itu kapan begitu? Untuk mungkin rentang waktu 1 bulan, 2 bulan atau 1 semester. Ya. Mungkin ada ini mungkin kalau di prosentase misalnya ibu menginginkan 10. Nah, di posisi sekarang mungkin ibu masih 5 lah untuk mencapai itu mungkin harus ibu sebagai role model dulu ya, untuk meneladani mereka dulu. Nah, untuk menumbuhkan rasa kesadaran mereka untuk meniru ibu itu ada target waktunya. Iya. Saya mentarget
sampai 1 semester alhamdulillah sudah Pas sekali bener ya. ujung mereka sudah hadir semua di sekolah. Berarti ibu sebagai role model benar-benar mereka teladani ibu. Mungkin seperti itu. Tapi pasti itu ya. Apa ya Mbak, kalau diajar prematur namanya Ingat sosum tulodo. Di Ya, depan menjadi ya. contoh, menjadi teladan. Di tengah menjadi penyemangat semangat. Ya. terakhir Bu, monggo. Nah, apakah ada seseorang atau yang membantu ibu untuk mensukseskan atau dalam hal ini menyadarkan seluruh kalau ibu kan fokusnya untuk satu, tetapi Ya. harapan ibu kan tentunya untuk seluruh warga sekolah ini. Adakah yang membantu dalam proses ini? Mungkin ada penyemangat atau ada ya hal-hal lain yang dapat menumbuhkan semangat ibu untuk semua warga sekolah ini harus disiplin sesuai dengan aturan gitu. Ya, ya. Penyemangat saya adalah moto saya. Oh, Penyemangat saya moto saya. kalau boleh tahu foto itu Iya. oke? Disiplin atas segala-galanya. Siapapun yang memiliki kedisiplinan, insya Allah mereka akan sukses. Sebaliknya, siapapun yang tidak memiliki tanggung jawab untuk hidup disiplin, dia akan berhasil. Seperti itu. Sehingga itu yang saya tidak akan pernah, ya akan pernah turun, tidak akan pernah kendor untuk memberi mereka pemahaman bahwa disiplin itu di atas segalanya. Ya. Hebat sekali ini. Yang salah pula. Tidak hanya untuk role model seluruh warga warga sekolah ini, tapi untuk kita juga role model yang hebat sekali. Nanti masih akan mencontoh dari ibu lah. Mungkin kedepannya jika kami menemukan kendala bisa ngobrol, bisa meminta saran dari ibu. Monggo, saya sangat terbuka dan saya sangat bahagia apabila panjenengan berdua suatu saat ke saya lagi, bukan untuk apa ya Pak, kita hanya sharing lah, kita hanya sharing, bukan untuk saya jadi apa atau apa, bukan seperti itu. Kita sharing, panjenengan memberikan ilmu ke saya karena saya kepala sekolahnya dulu belum ada, dulu bergerak. Dengan ada panjenengan sekarang, saya pun ikut perasaan wah hebat sekali. Itu memotivasi saya sehingga walaupun saya tua, saya ingin muda seperti tadi. Monggo, kapan pun ya. Terima kasih Ibu untuk waktunya dan sharingnya. Semua yang Ibu ungkapkan kepada kami adalah suatu pengalaman yang sangat berharga kepada kami untuk nantinya kami bisa melangkah yang lebih baik Ibu. Kami menyontoh dari Ibu dan kami berusaha juga untuk lebih baik dari yang sebelumnya kami lakukan dengan adanya contoh dari kasus Ibu tadi dan solusi yang Ibu berikan kepada kami. Kami sangat terima kasih dan mengapresiasi sekali solusi-solusi yang Ibu berikan kepada kami. Ya, terima kasih sudah mengganggu waktu Ibu dan menyediakan waktu Ibu untuk kami untuk sharing tentang kasus yang ada di sekolah. Ya, sama-sama Pak Wakil dan Bu Yani. Saya ucapkan sukses untuk kalian berdua. Mudah-mudahan dengan keberadaan dengan sebagai guru penggerak akan memotivasi seluruh guru terutama di SMK. Begitu. Terima kasih, terima kasih. Lebih bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
siang Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bu Lina, Bu Seti, Bu Yani, monggo apa yang bisa saya bantu? Masuk dengan kami tidak sharing Ibu, saya minta istilahnya pengalaman dari Ibu. Tentunya Ibu di sini sudah lama gitu menjadi kepala sekolah, sehingga banyak pengalaman-pengalaman yang nantinya bisa kami timbang untuk kedepannya dalam menghadapi kasus-kasus atau permasalahan yang kami hadapi nantinya, gitu Ibu. Banyak kasus yang dapat kami timbang untuk lingkungan sekolah ini. Yang pertama, saya sebagai kepala sekolah itu sudah 10 tahun, jadi sudah sudah lama, sudah banyak pengalaman, makanya jadi kepala sekolah nih. Mungkin dengan besok jadi kepala sekolah ya. Aduh, ya, amin, amin. Monggo nanti apa yang saya utarakan bisa menjadikan apa ya gambaran. Mungkin ada salah satu kasus yang dihadapi oleh Ibu untuk bisa kami pelajari, untuk bisa sharing dengan kami, untuk kami pelajari begitu Ibu. Kalau kasus di sini ya di Kalisumbe itu apalagi lembaga pendidikan sebetulnya banyak sekali kasus, jadi kasus dengan siswa, kasus dengan guru, kasus dengan masyarakat, orang tua, wali murid, lalu kasus dengan tenaga pendidikan, komite dan lain sebagainya. Tapi saya ambil satu kasus saja yang ini, yang terbaru lah ya, yang terbaru kita alami. Kemarin kan kita pas ada jadwal akreditasi, ya. Nah jadwal akreditasi itu kan sudah dari pemerintah, karena akreditasi memang program dari pemerintah. Nah ketika kita sudah membagi, masalahnya sini akreditasinya melalui daring. Ketika kita sudah membagi siswa siapa saja yang untuk wawancara, terus guru, komite, wali murid dan lain sebagainya, ya. Nah setelah saya menunjuk salah satu guru untuk mewakili wawancara, nah di situ ternyata pas jadwal diwawancarai ada jadwal rukol dengan apa namanya guru praktik kayak apa ya, guru penggerak ya, dengan sama pihak fasilitator. Ya. Nah kami sempat bingung, ini jadwalnya kebetulan sama bagaimana ya, lalu saya ambil langkah seperti ini. Monggo Bu jenengan itu saya ke asesor dulu karena jamnya bareng sih, saya minta kebijaksanaan asesor Nyun Sewu, karena ini ada salah satu guru yang mau diwawancarai, ternyata ada jadwal rukol, bagaimana kalau minta izin dulu ke hasilnya, nanti ketika diizinkan untuk tukar dengan kelompok yang lain baru masuk ke Zoom gitu. Ternyata asesor juga memahami lagi karena ya di guru penggerak juga penting ya, terus ini juga penting. Jadi setelah itu saya juga ke salah satu guru yang mau diwawancarai, monggo silakan dengan izin dulu ke hasilnya. Saya sudah izin ke fasilitator ke ini asesor, diperbolehkan, dan monggo setelah itu guru yang bersangkutan itu izin dulu mengikuti dengan kelompok yang lain, jadi jamnya digeser gitu. Jadi akhirnya semua bisa terlaksana, asesor juga memahami, memaklumi, sama hasilnya juga permintaan dari guru tersebut dikabulkan. Berarti langkah-langkah untuk mengambil solusi tadi, permasalahan itu tadi, Bu Siti tadi, permasalahannya tadi berarti antara waktu ya Bu untuk mengatur apakah si guru tersebut diperbolehkan meminta izin untuk mengikuti rukol atau tetap mengikuti akreditasi seperti itu. Jadi ya kami mempersilahkan guru itu untuk izin, dan kami sendiri juga izin ke asesor. Tadi sudah disampaikan sama Ibu bahwa ada kesepakatan ya antara guru yang ditunjuk dengan Ibu sendiri, bahwa guru tersebut membuat ini
meminta keringanan begitu nih dengan fasilitator. Apakah sebelum keputusan itu diambil ada sesuatu kendala atau hambatan yang baik guru itu alami maupun ibu sendiri mengalami sehingga untuk mengambil keputusan itu butuh proses, butuh waktu yang agak panjang begitu? Tantangannya dalam mengambil keputusan ibu itu ada, kalau dalam proses yang panjang sih tidak aku hanya satu waktu itu ya, jadi saya ambil langsung dengan cepat seperti itu, saya ambil langkah secepat mungkin untuk saya izin ke asesor, saya terus izin juga ke fasil itu yang guru yang bersangkutan supaya langsung izin ke fasil, karena itu dibatasi untuk akreditasi itu kan penilaiannya dibatasi, satu hari itu harus selesai untuk wawancara dengan beberapa komponen. Oke, berarti tantangan ibu dalam mengambil solusi atau dari permasalahan tadi hanya perasaan harus dilaksanakan hari itu juga, tetapi guru tersebut juga harus melaksanakan tugasnya begitu ibu. Jadi ibu perasaannya di sini sangat khawatir nanti takutnya tidak selesai atau gimana, berjalan lancar atau tidak, padahal sudah ditunggu oleh asesor begitu ibu. Itu. Saya juga menghargai guru tersebut karena ini juga wajib diikuti oleh guru. Kalau tidak mengikuti kan nanti jadi mungkin poinnya kurang saya nggak tahu gitu. Ikut bertanggung jawab. Jadi ada dilema juga nih Bu. Dilema itu ibu harus melaksanakan akreditasi hari ini, tetapi juga harus mempersilahkan Bu Nina untuk memenuhi kewajibannya ya, karena akreditasi yang saya inginkan juga nilai yang betul, yang sedangkan ibu juga memikirkan nanti juga nilainya Bu Nina. Sudah disampaikan sama ibu ya bahwa untuk pengambilan keputusan itu seperti tidak ada hambatan ya. Awalnya sebelum diputuskan, apakah ada penolakan dari guru tersebut? Misalnya, aduh Bu, saya tidak sanggup untuk akreditasi atau waktunya berbarengan, atau langsung menyetujui dari keputusan yang itu. Tadinya ya agak bagaimana ya, prinsip ya, karena mungkin guru itu seperti ini, waduh saya harus ini, nanti kalau saya tidak bisa melaksanakan kan nanti saya nggak lulus sama nggak berhasil gitu. Jadi saya juga ya tahu lah ya perasaan guru tersebut. Jadi ya saya ambil keputusannya ya agak gimana ya, agak memaksa karena saya juga harus dituntut nilai yang bagus, saya menginginkan nilai yang bagus. Tapi di lain sisi saya juga kepengen anak buah saya itu yang mengikuti CGP juga berhasil dengan baik ya. Jadi akhirnya saya berpikir terus langsung seperti ini, saya harus melakukan seperti ini. Jadi akhirnya ya setelah saya ambil solusi itu, terus guru yang bersangkutan menyetujui dan diambil kesepakatan, ternyata dari asesor sama dari fasil itu bisa memahami dan memberikan dukungan sekaligus, jadi bisa terlaksana semua. Selain tadi yang agak sedikit memaksa gitu, apa ada upaya lain lagi atau tindakan itu untuk guru tersebut yang pada akhirnya guru tersebut oke lah, saya lebih memilih akreditasi begitu Bu? Karena akreditasi kan itu untuk kepentingan satu sekolah, bukan hanya untuk kepentingan panjenengan seperti itu. Nah, untuk akreditasi itu kan sudah merupakan program pemerintah, itu juga penilaian penilaian sekolah yang dilihat sekolah itu bagus dan tidak ya, itu kan melalui akreditasi, bagaimana mutu lulusannya, proses pembelajaran, mutu guru dan manajemen kepala sekolahnya itu harus saya memang agak memaksa seperti itu, termasuk dulu tadi seperti pendekatan pribadi yang akhirnya lulus juga ada rasa kasihan gitu ya, sebetulnya ada rasa kasihan ya. Saya juga berpikir nanti kalau tidak mengikuti apa yang harus dilaksanakan oleh dengan fasil, dengan kelompoknya, nanti di kelompoknya itu ditolak ya bagaimana ya. Akhirnya secara pendekatan lalu saya coba tolonglah ke fasil, bukan ada kebijaksanaan. Akhirnya guru itu menerima dan semuanya menerima dan jadi kesepakatan, akhirnya berjalan semuanya.
mudah-mudahan akreditasinya mendapatkan nilai yang bagus, ya, minta doanya, dan guru yang kemarin pindah untuk mengikuti untuk season yang berikutnya juga ya, tidak merasa kecil hati, ya, tidak dikucilkan oleh kelompok yang diikuti, ya, mudah-mudahan bisa berhasil semuanya. Nah, dari permasalahan yang tadi sudah ada penyelesaian, ada keputusan bersama, gitu. Kira-kira apa ada manfaatnya atau pelajaran apa yang bisa diambil oleh baik guru tersebut maupun dari ibu sendiri? Yang pertama, komunikasi itu memang sangat penting, ya. Komunikasi dalam ya, hal apapun nanti, apalagi ini dalam menentukan nasib guru itu dan nasib sekolah juga, ya. Jadi komunikasi, keterbukaan, gitu, dukungan, kolaborasi, kerjasama itu harus saling gitu. Karena semuanya saling berkaitan untuk maju dan semuanya terlaksana dengan lancar dan baik gitu. Baiklah Ibu, terima kasih sekali pengalaman Ibu yang sangat berguna bagi kami, apalagi hal tersebut hal baru bagi kami karena di kasus Ibu pun kasus yang baru dan nantinya akan bisa menjadikan kami sebuah memori pengalaman yang sangat berguna bagi kami bertiga untuk kemajuan pendidikan. Ternyata kolaborasi, komunikasi, kerjasama itu sangat dibutuhkan dalam komunitas sekolah Ibu. Terima kasih. Ada satu lagi Bu pertanyaan. Buat Ibu, apakah ada pesan untuk kami CGP terkait dari pengalaman Ibu tadi yang sudah Ibu sampaikan? Untuk pesan pada panjenengan bertiga, Bu Yani, Bu Septi, Bu Nina, tetap semangat dalam mengikuti program CGP ini, mudah-mudahan lulus dan apa yang dikehendaki atau yang harus dilaksanakan oleh panjenengan, masukan-masukan apa atau pembelajaran apa, terutama dari hasil dari guru praktik, ya, monggo untuk diikuti dan ya kami semua ya mendukung dan mendoakan lagi, mudah-mudahan panjenengan itu tetap semangat, tetap bisa melaksanakan tugas walaupun kadang-kadang seperti ini. Ada Zoom dan segini. Nah, ya mudah-mudahan bisa membagi waktu lagi. Mudah-mudahan bisa membagi waktu antara tugas pokok jenengan sebagai guru dan mengikuti untuk karir jenengan itu CGP, dan ini CGP juga untuk kemajuan ini program pemerintah, ya, untuk memajukan sekolah dan memajukan anak didik, ya, pendidikan, ya, dan untuk menjadikan anak bangsa ini lebih maju, ya. Dan monggo panjenengan ikuti saja perubahan-perubahan apa yang oleh pemerintah harus dilaksanakan, ya. Di sini jangan merasa panjenengan itu sebagai guru penggerak lalu merasa paling bagus, paling top, paling pokoknya seperti itu, tapi ya tanpa dukungan dari teman-teman nanti tidak akan berhasil. Ya, tetap semangat, jangan sombong, ya, tetap minta dan minta berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mudah-mudahan semuanya bisa berhasil, ya. Apa-apa yang panjenengan dapatkan itu menjadi bekal bagi hari depan panjenengan. Ikuti perubahan, ya, ikuti perubahan, siapa yang bisa bertahan, ya itu yang bisa melaksanakan perubahan, ya itu yang bisa bertahan. Kiranya cukup, ya. Terima kasih Ibu atas waktunya, atas kesempatannya, sudah berkenan berbagi pengalaman. Mudah-mudahan doa yang tadi Ibu sampaikan bisa dilaksanakan dengan baik, bisa terkabul. Begitu juga doa yang sama kepada Ibu, mudah-mudahan Ibu selalu sehat, panjang umur, bisa melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sampai akhir nanti, Ibu. Terima kasih. Kami
akan mengalami hal yang sama dengan Ibu, sehingga kami bisa bertindak bijaksana seperti yang Ibu lakukan dan menjadikan panutan bagi kami. Terima kasih atas dorongan semangat Ibu kepada kami, sehingga kami nantinya menjadi manusia pendidik atau pembelajar yang menjadi contoh bagi teman-teman kami. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Lagi untuk negeri demi bakti pada Ibu.